Halo semua, 大家好. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak dan kita masuk ke video yang ke-34. 我们现在就一起开始上课，好不好? Hao, seperti biasa kita akan mulai lihat dari list kosakatanya terlebih dahulu. Di sini 207 zhi. Teman-teman bisa baca berbarengan ya. Zhi artinya menunjuk. Jadi ini benar-benar gerakan fisik menunjuk dengan jari ya, menunjuk ke sana itu zhi. Tapi ada lagi frasa-frasa lainnya seperti misalnya zhilu. Zhilu artinya nunjukin jalan. Ini jelas ya. Ada lagi zhitao. Zhitao ini artinya bukan nunjukin sesuatu tapi membimbing. Jadi kayak menunjukkan arah, membimbing. Oke? Nah, di sini zhi juga punya arti merujuk, merefer kemana. Nah, kalau teman-teman bingung maksudnya seperti apa, kita bisa lihat nanti di bacaan. Berikutnya 208 Jingshen. Jingshen artinya jiwa, semangat atau spiritnya gitu ya. Biasanya padanan katanya menjadi you jingshen atau jingshen hen hao. Nah, berikutnya 209 jiao shou. Jiao shou artinya profesor. Di 210 shu zi. Shu zi artinya angka. Makanya shu sendiri memang juga artinya angka. Makanya shu sendiri biasanya berhubungan dengan angka. Misalnya kita bilang ren shu, artinya jumlah orang. Berikutnya 211 shuoming. Shuoming artinya menjelaskan. Nah, shuoming juga bisa berfungsi sebagai kata benda, artinya penjelasan. Makanya ada juga kata shuomingsu. Shuomingsu artinya bukan buku penjelasan, tapi biasanya ini kalau kita beli elektronik artinya adalah buku panduannya atau buku manualnya. Berikutnya 212 yaoshi. Yaoshi artinya kalau. Penggunaannya sama persis dengan kita bilang ruguo, ya tidak ada perbedaan. Hao, dan di sini sama nggak ada ceyongfa, jadi kita langsung masuk ke bacaannya. Kita coba lihat penggunaan kata-kata barusan di dalam bacaan itu seperti apa. Kita baca sama-sama dan teman-teman coba untuk perhatikan penggalan kalimatnya dan juga intonasi naik turunnya. Hao bu hao? 我们现在开始读。每个人都希望自己健康，那么什么才是健康呢？过去人们认为健康就是指身体不生病，但是现在人们认识到，健康还指精神上的健康，只有身体和精神都健康，才算是真正的健康。有一位教授用数字来说明健康有多么重要。要是健康是1，其他都是1后面的0。如果没有1，不管有多少0也没用。所以我们平时一定要注意锻炼，别等健康出问题了才后悔。好，kita lihat bersama di sini artinya. 每个人, ya setiap orang, 都希望自己健康, berharap dirinya itu bisa sehat. 那么, kalau begitu, 什么才是健康呢? Apakah yang disebut dengan 健康 atau sehat? 过去, dulu, ya, 人们认为, orang-orang percaya atau merasa bahwa 健康就是指身体不生病. Sehat itu merujuk pada badan yang tidak sakit. 但是, ya tapi, 现在人们认识到, sekarang orang-orang menyadari, 健康还指精神上的健康. Sehat juga merujuk kepada kesehatan mental atau jiwa. 只有身体和精神都健康. Hanya kalau badan dan jiwanya itu semuanya sehat, 才算是真正的健康, baru terhitung sehat yang sebenarnya. 有一位教授, ya ada seorang profesor, 用数字 menggunakan angka 来说明健康有多么重要, menjelaskan betapa pentingnya kesehatan itu. 要是健康是1, kalau sehat itu angka 1, 其他都是1后面的0, yang lainnya semuanya adalah 0 di belakang angka 1. 如果没有1，不管有多少0也没用. Kalau nggak ada angka 1, nggak peduli
ada berapa banyak angka 0 itu juga nggak ada gunanya. Tanya mingpai mah. Jadi maksudnya angka ya, misalnya 1000. Nolnya ada 3, satunya di depan. Oke? Kalau nggak ada 1, ya 0 tetap 0. Tapi dengan ada angka 1, nolnya ada 3, jadi 1000 deh. Gitu. Jadi kalau nggak ada satunya, nggak ada nilainya. Ketika ada angka 1, barulah bisa membentuk angka. 所以我们平时一定要注意锻炼. Jadi kita sehari-hari harus perhatikan olahraga. 别等健康出问题了才后悔. Jangan tunggu sampai kesehatannya muncul masalah baru menyesal. Oke, 说实话, sejujurnya menurutku bacaan ini tuh agak sedikit abstrak ya. Mungkin karena topiknya itu kita nggak terlalu sering berhubungan, oke, atau terlalu bahasa buku ya. Jadi terasa penggunaan bahasanya itu agak sedikit nggak lazim ya. Dan memang ini bukan kata-kata sehari-hari ya. Tapi ada bagusnya kita pelajari karena ini berhubungan kalau kita baca-baca seperti biografi seseorang atau sesuatu yang berhubungan dengan filsafat ya. Itu biasanya bahasanya akan seperti ini. 好，如果大家有什么问题, kalau teman-teman ada pertanyaan, bisa tinggalkan aja di kolom komentar di bawah. Berikutnya kita lanjut ke pertanyaan di sini, oke? 1号，过去和现在人们对健康的认识有哪些不同? Di zaman dulu dan sekarang, pemahaman orang-orang terhadap kesehatan itu apa? Yang ada perbedaannya di mana? 好。Tadi dibilang ya, kalau zaman dulu itu orang merasa bahwa sehat itu hanya berarti badannya sehat. Tapi sekarang orang menyadari bahwa sehat itu juga mencakup pikirannya sehat. Nah, 怎么说呢？过去人们认为健康就是身体不生病，但是现在人们发现健康也指精神上的健康。好，berikutnya di nomor 2. 那位教授用什么方法说明健康是非常重要的? Profesor itu menggunakan cara seperti apa untuk menjelaskan bahwa sehat itu sangatlah penting. Nah, tadi dibilang dia mengibaratkan bahwa sehat itu adalah angka 1 dan hal-hal lainnya, misalnya kita bisa bilang uang atau misalnya pekerjaan dan sebagainya itu adalah angka 0 di belakang angka 1. Which, di mana kalau nggak ada angka 1 ini, semua 00 itu tidak ada artinya. 好，那怎么说呢？这位教授用1来指健康，然后用0来指健康以外的事情。如果没有健康，也就是没有1，那么后面的这些0其他的事情都没有用. Dan berikutnya di sini, ini adalah list kosakata yang kita pelajari hari ini yang dilingkari di nomor 207, 指, ya, menunjuk atau merujuk. Teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata 指 di sini. 好, berikutnya kita akan coba lihat PR dari video sebelumnya. Siapa yang udah ngerjain dan ngerjainnya benar apa enggak? 好的, yang pertama di sini @cleon8355, 这个城市的污染程度已经超出了安全限度. 很好, ya. Tingkat polusi kota ini sudah melampaui atau melebihi batas yang aman. 很好, 这句话没毛病, 很好, ya. Di sini ada kata uran, ya, polusi, lalu 程度 itu tingkatan, ya. 很好, ya. Jadi sambil baca kalimat seperti ini kita juga bisa belajar kosakata baru, ya. Berikutnya @rini_dt2wk, 昨天他跟着考试汉语拼音，可是他超过时间15分钟了. Aku nangkep nih maksudnya di sini. Kenjanya ikut ya. Kemarin dia ikut ujian Hanyu Pinyin, tapi dia kelewatan waktu 15 menit ya. Maksud kalimatnya aku nangkep ya, tapi kata kenje di sini salah penggunaan ya. Kalau kenje itu ngikutin ya, ngikutin siapa, ngikut dia pergi, ngikut siapa pergi, itu bisa pakai kata kenje, atau ngikutin dari belakang itu bisa pakai kata kenje. Tapi kalau di sini ikut ujian itu kita pakai kata chanjia ya, chanjia, berpartisipasi di ujian ya. Nggak bisa pakai kata ikut. Jadi nggak bisa diterjemahkan plek-plek dari bahasa Indonesia. Oke? Nah, lalu di belakang kata chao guo shijian itu biasa dipakai kata chao shi, artinya melewati waktu, waktunya kelebihan.
Jadi kalau kalimat ini kita ubah, kita bilangnya 昨天他参加汉语拼音考试，可是他超时15分钟了，好不好？ Berikutnya terakhir @jenily2328 他的收入超过他的工资。好, secara struktur kalimat nggak ada yang salah, tapi kalau diartikan itu pemasukan dia melebihi gajinya. Agak aneh ya, karena kata soru dan kongsi itu agak setara. Oke, kalau kita bilang pengeluarannya melebihi gajinya itu make sense, itu nyambung ya. 他的支出超过了他的收入 atau 他的支出超过了他的工资 ya. Jadi 支出 itu adalah pengeluaran, sedangkan soru adalah pemasukan. Nah, kalau kongsi itu adalah gaji. Jadi kalau di kalimat ini sejujurnya aku waktu baca agak sedikit bingung ya. Hao, sekali lagi ini adalah video kita hari ini. Kalau ada pertanyaan, teman-teman bisa tinggalkan aja pertanyaan di kolom komentar. Yang merasa terbantu dengan videonya, jangan lupa untuk klik tombol like. 谢谢大家，我们下一个视频再见。